علينا أن نشكر الله عز وجل الذي أعطانا نعمة كثيرة ونعمة عظيمة حتى نستطيع التزامها في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما على نبينا وشفينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم الذي قد حملنا سبيل الظلمات إلى النور. ثالثا نشكر شكرا لله الذي قد أعطانا أن نكون هنا لنشرح هذا الموضوع. قبل أن نبدأ هيا بنا نعرف أسمائنا. هذا صديقي اسمه هيرسو سيكون شرحا من هذا الموضوع. وهذا صديقي أيضا اسمه أولي الأبصار سيكون قراءة الاستنباط. ما شاء الله. قبل أن نبدأ هيا بنا نقرأ بسم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. تفضل إلى أخينا هيرسو الوقت له مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, karena ada suatu majelis, maksud saja ya, untuk mempersingkat waktu. Ada suatu majelis yang dipimpin oleh Habib Ali. Kemudian ada satu orang jamaah yang meminta penjelasan kepada Habib Ali. Yang pertama, ada satu ceramah yang bertawasul itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh kepada orang yang meninggal ataupun yang wafat. Satu ceramah lagi bilang bahwasanya bertawasul itu kepada Nabi Muhammad SAW dan para wali yang hidup maupun yang meninggal. Maka Habib Ali itu menjelaskan, pada itu ada musim keguguran yang panjang. Pada saat zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ramai pada saat musim keguguran tersebut, sehingga datang seorang ke kuburan Nabi. Wa Muhammadan, wahai Nabi Muhammad, umatmu dalam keadaan susah sekarang ini karena keguguran dan kelaparan. Sehingga kambing itu kalau disembelih, jangan salam kepada Umar, beritahu hendaknya dia bersikap cerdik dan pandai. Kepada Umar dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Sayyidina Umar untuk menyikapi dengan serius. Pada akhirnya Umar memegang tangan Abbas bin Abdul Muthalib. Katanya, ya Allah, pada zaman Nabi kami bertawasul meminta berdoa kepada Nabi. Setelah wafatnya Nabi, kami meminta kehormatan ahli keluarga Nabi. Maka turunlah hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Umar berkata, itu karena sebab doa orang yang berziarah ke makam Nabi, dan dia bertawasul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar berdoa dengan memegang tangan Sayyidina Abbas. Dia itu ingin memberitahukan bahwasanya bertawasul itu bukan hanya kepada Nabi, akan tetapi juga kepada orang-orang dekat dengan Nabi, baik dari segi nasabnya ataupun ilmunya. Yang memberikan manfaat zatnya Allah atau zatnya Nabi, zatnya Allah. Kemudian yang mengelak mudarat atau menolak mudarat itu zatnya Nabi sendiri atau zatnya Allah, zatnya Allah. Kalau yang mendatangkan manfaat dan mengelak mudarat adalah dari Allah, adakah itu hanya terbatas pada zaman Nabi sehingga setelah wafatnya Nabi Allah tidak lagi mengelak mudarat dan mendatangkan manfaat dengan bertawasul kepada Nabi? Berhala itu adalah Tuhan mereka. Hati saya tak senanglah kalau bertawasul macam ini. Sang tafadhol, tidak usah bertawasul, langsung berdoa saja. Tawasul itu tak berkeyakinan seperti kamu. Akhirnya simpulannya, kalau tidak berkeyakinan dengan tawasul, tidak apa-apa. Dan tawasul itu sendiri memiliki arti adalah perantara untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. نستمر إلى أخينا الرسول سيقرأ قراءة الاستنباط.
tahlil atau meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada suatu tempat sebagaimana yang dijelaskan. Tayyib, hadza faqat minna idza wajadtum khata'an min qawlina naqulu afan katsiran ilaikum jami'an. Akhirul kalami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, insyaallah langsung saja di sini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang tabaruk kepada mayit. Sebelumnya yang kami hormati Ustaz Solihin Habib, terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tugas ini. Sebelum dimulai, insya Allah saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang akan mempresentasikan tugas ini. Saya sendiri Anissa Firdaus, di sini saya menjadi MC atau menjadikan apa ya. Terus di sini di sebelah kiri saya ada teman saya yakni Airani akan menjelaskan tentang isi dari materi, dan sebelah kiri Airani ada Nada Fariha yang akan menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insyaallah akan langsung dilanjutkan isi penyampaian isi materi oleh teman kita Airani. Adanya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi secara keseluruhan, yaitu bid'ah ialah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan khurafat ialah melakukan kepercayaan atau tradisi nenek moyang. Baik, setelah kita ketahui bahwa mengambil berkah kepada mayit itu tidak boleh dan disebut bid'ah. Kenapa? Mari kita kembalikan pada hadis Nabi yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Dan sebagaimana pula yang tertulis pada cincin Umar bin Khattab yang bertuliskan, "Waqafabil mauti wa'udhan ya Umar." Cukuplah kematian bagimu wahai Umar. Dari hadis di atas, kata Nabi, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur. Alasannya kenapa? Karena pada masa itu ziarah kubur belum diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan masih dekat dengan masa jahiliyah. Dan ziarah kubur itu boleh, namun bila kita mengunjungi dengan tujuan untuk meminta barokah kepada mayit atau orang yang sudah mati, sama saja kita bertawasul pada mereka, dan orang yang sudah mati itu tidak bisa diajak ngobrol, apalagi mengabulkan doa. Sementara dalam mazhab Syafi'i, tawasul yang dibolehkan itu salah satunya ialah bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya yaitu bertawasul dengan amal soleh, yaitu berbuat baik untuk orang lain, yaitu dengan mendoakan mayit, dan berbuat baik untuk diri sendiri karena mengikuti sunnah Nabi dan mengingatkan kita pada kematian. Mungkin cukup dari anak penjelasan sekian, dan akan dilanjutkan kesimpulan oleh Mufti Nada Fariha. Baik, di sini kesimpulan yang telah diterangkan oleh teman saya Airani. Ziarah untuk mengharap berkah dari orang yang meninggal dunia merupakan syirik besar, namun tidak sampai keluar dari Islam. Jadi kita sebagai umat Islam boleh ziarah kubur, tapi tidak bertujuan untuk meminta barokah kepada orang yang sudah meninggal. Akan tetapi untuk mengingat kematian sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.